Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan materi pada hari ini, yaitu tentang al-muftuna minas sahabah, para sahabat yang ahli fatwa. Halaman 55, qala musannifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Al-muftuna minas sahabah, para sahabat yang ahli fatwa. Wa mimman lahum maziyatun wa fadlun ala wairihim al-muftuna minas sahabah radhiyallahu anhum. Termasuk sahabat yang mempunyai keistimewaan dan keutamaan atas yang lainnya adalah sahabat yang menjadi ahli fatwa radhiyallahu anhum. Siapa mereka? Mereka adalah wa Abdullah bin Abbas wa aktarus sahabah fatwan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas adalah sahabat yang paling banyak memberi fatwa. Sahabat yang paling banyak memberikan fatwa lin Nabi li'annan Nabi sallallahu alaihi wasallam da'alahu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakannya. Biqaulihi, dengan doa Nabi, Allahumma alimhul kitab, ya Allah ajarkanlah dia kitab. Ya Allah ajarkanlah dia kitab. Nah, maka dari itu kitab di sini bisa Al-Qur'an. Maka dari itu beliau sangat ahli dalam berfatwa. Abdullah bin Abbas. Wal masyhur an aktarahum fatwan mutlaqan sab'atun. Yang terkenal, yang masyhur, yang paling banyak berfatwa dari kalangan sahabat ada 7. Siapa mereka? Abdullah bin Abbas, Umar bin Khattab, Sayyidina Umar, wa ibnuhu Abdullah bin Umar. Kemudian wa Aisyah as-Siddiqah ummul mukminin, Aisyah as-Siddiqah ummul mukminin. Kemudian wa Abdullah bin Mas'ud, wa Zaid bin Thabit, wa Ali bin Abi Thalib, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini adalah 7 sahabat yang harus kita ketahui bahwasanya mereka adalah sahabat yang paling banyak berfatwa. Baik. Kemudian bab selanjutnya, akhiru man mata minas sahabat, sahabat yang paling akhir meninggal. Siapa sahabat yang paling akhir meninggal? Akhiru man mata minas sahabati mutlaqan Abu Tufail Amir bin Wathilah alladhi mata sanata mi'atin minal hijrah bi Makkah. Sahabat yang paling akhir meninggal yaitu Abu Tufail. Namanya adalah Amir bin Wathilah, yang meninggal pada tahun 100 setelah hijrah, meninggal di Makkah. Nah, berarti ini sahabat yang paling terakhir yang teridentifikasikan meninggal pada tahun 100 setelah hijriah. Nah, berarti usianya lebih daripada 100. Berarti di tahun 100 hijriah Abu Tufail Amir bin Wathilah, beliau meninggal di Makkah. Kemudian bab selanjutnya as-sahabatu al-mukthiruna li riwayatil hadis. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Siapa? Mungkin kita tidak asing, yaitu sahabat yang mempunyai nama, mempunyai gelar Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah di sini adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, kita baca di sini, wa mimman lahum maziyatun wa fadlun minas sahabah, sahabat yang mempunyai keutamaan dan keistimewaan daripada yang lainnya, al-muksiruna li riwayatil hadis, mereka yang banyak merawikan hadis. Siapakah mereka? Wa hum sab'atun minas sahabah kana lahum al-haddul akbar fi riwayatil hadisin nabawi. Mereka adalah 7 sahabat yang paling banyak berperan
dalam meriwayatkan hadis Nabi. Wa qad istalahal ulama'u ala tasmiyati man rawa aksara min alfi hadisin miksaron walidha fa inna haula'i as-sab'ah yusammuna bil mukthirun. Nah, dalam istilah ulama hadis di situ mereka menamakan dengan al-muksir. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dijuluki dengan istilah muksir. Muksir itu artinya orang yang memperbanyak. Nah, itu namanya muksir. Nah, siapakah mereka? Tujuh sahabat yang paling banyak merawikan hadis. Kalau tadi kan 7 sahabat yang paling banyak berfatwa. Ini yang merawikan hadis. Siapa? Yang pertama, wahum Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr. Kemudian Abdullah bin Umar, Masya Allah, dia ahli fatwa, dia banyak merawikan hadis, Masya Allah. Anas bin Malik, Sayyidah Aisyah. Sebabnya ketika mereka ahli fatwa, setidaknya mereka juga banyak memiliki hadis. Kemudian Abdullah bin Abbas, kemudian Jabir ibni Abdillah, Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, ini adalah 7 orang sahabat yang paling banyak merawikan hadis. Kemudian bab selanjutnya ada tabi'in. Siapakah tabi'in? Kalau sebelumnya kita membahas sahabat, kita sudah ketahui bahwasanya orang yang berjumpa dengan Nabi Muhammad di masa hidupnya dan dia iman dan meninggal atas keimanan, maka dinamakan sahabat. Nah, kalau tabi'in itu siapa? At-tabi'iyyu huwa man laqiya sahabiyan mu'minan bin nabi wa mata 'alal Islam. Sahabat adalah orang yang berjumpa dengan sahabat. Tabi'in adalah orang yang berjumpa dengan sahabat, iman kepada Nabi dan mati atas keadaan Muslim, meninggal atas keadaan Islam. Waqad zaka al-Qur'anu at-tabi'ina bi'tibari majmu'ihim fi qaulihi ta'ala. Nah, keutamaan sahabat juga disinggung dalam Al-Qur'an. Di sini dijelaskan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum. Nah, ini mahalus syahidnya. Walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Nah, berarti di sini Allah Subhanahu wa taala telah menyinggung dalam firman-Nya, yaitu walladzina tabauhum, dan mereka yang mengikuti jejak sahabat, jejak as-sabiqunal awwalun. Begitu pula juga ada syahid, ada penyaksian dari Nabi Muhammad SAW. Wa syahidat as-sunnatul lahum min qawli khairukum qarni thummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik kalian adalah masaku, qarni, kurunku, masaku. Kemudian summal ladzina yalunahum. Kemudian orang-orang setelahnya yang mengikuti jejak orang-orang yang di masa Nabi Muhammad SAW, yaitu sahabat. Berarti yang mengikuti adalah tabi'in. Wa qauluhu tuba liman ra'ani wa tuba liman ra'a man ra'ani. Beruntung sekali bagi orang yang pernah melihatku, dan beruntung sekali bagi orang yang pernah melihat orang yang melihatku. Nah, berarti ini nyambung. Nah, ini pentingnya ketika kita belajar mengaji, ada sanad, kita melihat guru kita melihat gurunya, sampai tabiin, sampai sahabat, sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini keberuntungan. Nah, ini adalah tabiin. Wa adatu tabiin yafuqul hasra wa hum tabaqatun tablu 15 tabaqat. Kalau jumlah tabiin sangatlah banyak sekali. Gak mungkin untuk disensus
yafuqul hasra. Ini sulit untuk disensus. Sedangkan mereka itu banyak generasi daripada tabi'in. Nah, wa qad ittafaqa a'immatul Islam ala akhir asri tabi'in huwa hududu sanati khamsina wa mi'ah. Nah, tapi para ulama itu membatasi akhir daripada masa tabi'in itu tahun 150. Berakhir daripada masa tabi'in 150. Kemudian wa anna sanata isrin wa mi'ataini akhiru asri atba'i tabi'in. Nah, kemudian kalau pengikut tabi'in berarti tabi'in berakhir pada masa 220. Nah, baik. Kemudian kita lanjutkan kembali afdalut tabi'in. Tabi'in yang paling utama itu siapa? Tabi'in yang paling utama. Insyaallah ini nanti kita akan menghatamkan ini, maka dari itu ini kita baca dan saya uraikan langsung saja. Wa qad ikhtalafu fi afdalit tabi'in manhu ala aqwal. Nah, di sini diperkhilafkan siapa sih tabi'in yang paling utama. Kalau sahabat yang paling utama kan kita sudah tahu, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Kalau tabi'in siapa? Nah, ini diperselisihkan. Sebenarnya apa? Tidak ada kesepakatan ulama yang menyepakati bahwasanya tabi'in yang paling mulia adalah ini. Enggak ada. Nah, kaul yang pertama adalah Sa'id bin Musayyab. Kaul pertama Sa'id bin Musayyab ini menurut orang Madinah. Yang kedua Hasan al-Basri. Otomatis ini menurut orang Basrah. Sebenarnya setiap daerah mempunyai pendapat masing-masing, otomatis yang mereka ketahui ya yang mereka jumpai itu. Kemudian yang ketiga Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini menurut orang Kufah. Uwais Al-Qarni, kita tahu semuanya betapa Nabi mendoakan Uwais Al-Qarni, dan Uwais Al-Qarni mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala menurut Nabi. Kemudian yang keempat Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah Al-Maki Al-Qursairi. Al-Qurashi. Ini menurut Mekah, Quraisy. Kemudian yang selanjutnya ini sangatlah banyak sekali. Yang keempat tadi ada Atha, kemudian ada yang lainnya. Maka dari itu ini dikatakan Iyas bin Muawiyah mengatakan ma adraktu ahadan afdaluhu ala Hafsah. Nah, berarti apa? Hafsah lebih utama. Dan yang lain sebagainya. Itu apa? Bisa dibaca, kalian bisa membacanya. Itu sangat mudah sekali, cuma nama-nama tabi'in yang disebutkan di situ. Kemudian kita membahas tentang al-fuqaha us-sab'ah. 7 pakar fikih. Siapa mereka 7 pakar fikih? 7 pakar fikih di sini wa min sadati tabi'in al-fuqaha is-sab'ah bil Hijaz wa hum. Nah, ini sangat penting. Ini apa? Kalau bisa ini kita hafalkan nama-nama 7 fuqaha supaya kita kelomberan dengan keberkahan mereka. Kalau semisal tidak kita yang menjadi fuqaha, setidaknya kita mengharapkan kepada Allah agar anak turun kita menjadi pakar fikih, menjadi ulama yang benar-benar ulama seperti mereka. Siapa mereka? Yang pertama Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab bin Hazn Al-Qurashi Al-Mahzumi. Ini tabi'in yang paling hebat, pakar fikih. Ini apa? Ittafaqul ulama ala jalalatihi wa imamati wa taqaddumi ala asri fil ilm wal fadilah wa wujuhil khair wa huwa ra'su ahlil Madinah fi dahrihi al muqaddam alaihim fil fatwa wa yuqalu lahu faqihul fuqaha wa tuwfiya sanata salasin wa tis'in. Nah, berarti ini
telah sepakat ulama bahwasanya beliau Sa'id bin Musayyab itu sangatlah mulia, sangatlah terdepan dalam masalah ilmu dan fatwa. Maka dari itu beliau yang diutamakan. Ini yang pertama. Yang kedua, Qasim bin Muhammad bin Abi Bakrin As-Siddiq. Qasim bin Muhammad, siapa yang nggak tahu Qasim bin Muhammad? Cucu daripada Abu Bakar. Qasim bin Muhammad ini mempunyai kelebihan bahwasanya Qasim bin Muhammad ini diasuh langsung oleh bibinya. Siapa bibinya? Tidak lain yaitu istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidatina Aisyah. Maka dari itu beliau dididik oleh orang yang masya Allah, yaitu istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bibinya sendiri, anak daripada Sayyidina Abu Bakar, yang mana beliau meninggal pada tahun 106. Kemudian yang ketiga, Kharijah bin Zaid bin Sabit al-Ansari, meninggal di Madinah pada tahun 100 Hijriah. Yang keempat, Urwah bin Zubair bin Awam al-Asadi, yang meninggal pada tahun 94 Hijriah. Yang kelima, Sulaiman bin Yasar al-Hilali, Maula Maimunah, yang meninggal pada tahun 109 Hijriah. Yang keenam, Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah bin Mas'ud Tuwfiya, yang meninggal pada tahun 99. Kemudian yang terakhir di sini masih diperselisihkan. Siapa sih yang ketujuh? Ada yang mengatakan Qila Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, yaitu cucu daripada Sayyidina Umar, yaitu Salim. Bapaknya siapa? Abdullah bin Umar, masuk seorang sahabat ahli fikih dan ahli fatwa, meninggal pada tahun 106 di Madinah. Akan tetapi dalam pendapat yang lain mengatakan Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Ini berarti anak sahabat, putra sahabat. Kemudian dikatakan juga Abu Bakar bin Abdurrahman bin Haris bin Hisham, yuqalu lahu rahibu Quraisy likasrati salatihi, dijuluki dengan rahib Quraisy karena banyak sholat. Beliau meninggal di Madinah pada tahun 94 Hijriah. Nah, ini adalah haula'i a'immah kulluhum min abna'i sahabah. Mereka semuanya adalah putra-putra sahabat kecuali Sulaiman. Nah, kalau Sulaiman itu siapa? Fa Abu Yasar la sahabata lahu. Bapaknya namanya Yasar, beliau tidak termasuk sahabat. Kemudian Muhammad bin Abi Bakar, Abdullah bin Utbah, Abdurrahman bin Haris min sigorihim. Nah, mereka adalah yang paling muda. Muhammad bin Abu Bakar, Abdullah bin Utbah, Abdurrahman bin Haris. Baik, kemudian kalau imam hadis, siapakah imam hadis itu? Pakar hadis siapa? Pembesar dan pemimpin hadis. Siapa yang pertama? Al-Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas kita ketahui siapa namanya? Abu Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Asbahi al-Madani. Berarti beliau dari Madinah, Imam Darul Hijrah, dengan dijuluki Imam Darul Hijrah. Lahir pada tahun 95 Hijriah dan meninggal pada tahun 179 Hijriah. Memiliki berarti usianya berapa? Usianya banyak sekali. Usianya 84 tahun. Karya yang paling populer yaitu kitab Al-Muwatta. Beliau juga guru daripada Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua ada Ahmad bin Hambal. Siapa yang nggak tahu Ahmad bin Hambal? Salah satu dari Madzhabul Arba'ah. Ahmad bin Hambal
Imam Al-Jalil Ahmad bin Muhammad bin Hambal Asy-Syibani, sahibul madhab Hambali, as-sabir ala mihna, dijuluki dengan as-sabir, penyabar atas cobaan, an-nasir li sunnah, penolong sunnah. Beliau berasal dari kota Maru, yang mana beliau lahir di Baghdad pada tahun 164, yang mana beliau meninggal pada hari Jumat tanggal 12 dari Rabiul Awal, dan juga pada tahun 241. Nah, kitab yang paling populer yang dikarya oleh beliau adalah kitab Musnad Ahmad bin Hambal, seperti itu. Baik, kemudian ada juga Al-Imam Al-Bukhari. Siapa yang gak kenal Imam Bukhari? Sangat terkenal sekali dengan kitabnya yang diberi nama As-Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari. Nah, beliau namanya adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Muwirah bin Bardizbah Al-Ju'fi. Wilaan Al-Bukhari Maulidan. Ju'fi, dia itu berada di kota Ju'fi, akan tetapi lahirnya di Bukhara. Bukhara itu Uzbekistan. Uzbekistan itu Uni Soviet, Rusia. Berarti apa? Betapa dulu Rusia itu mempunyai ulama-ulama besar, ahli hadis seperti Imam Bukhari. Kemudian beliau dilahirkan pada hari Jumat tanggal 13 malam dari bulan Syawal pada tahun 194 Hijrah. 194 Hijriah, dan meninggal pada hari Sabtu malamnya tahun 250 Hijrah. Berarti umurnya kurang lebih 62 tahun. 62 tahun kurang dari 13 hari. Baik, kitab yang paling populernya yaitu Shahihul Bukhari, seperti itu. Baik, kemudian pakar hadis yang lainnya yaitu ada Muslim bin Hajjaj, Muslimun Ibnil Hajjaj, Muslim bin Hajjaj. Ini kedua, pakar hadis kedua yang paling populer. Imam Muslim, siapa yang nggak tahu? Namanya adalah Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi, ahadu alamil muhadisin al-a'imma al-hufat al-mutskinin. Beliau adalah salah satu daripada pakar hadis, imam yang hafid. Hafid berarti hafal 500.000 hadis lebih. Itu nama hafid. Lahir di kota Naisabur pada tahun 206 dan meninggal pada tahun 261 Hijriah. Nah, seperti itu. Kitab yang paling populernya berarti Shahihul Muslim. Adapun nanti ulama simpang siur, utama mana Sahih Bukhari sama Sahih Muslim. Ada yang mengatakan yang masyhur, yang paling utama adalah Shahihul Bukhari, kemudian disusul Shahihul Muslim. Ada juga yang mengatakan Sahih Muslim yang paling utama, tapi yang paling masyhur Sahih Bukhari. Kemudian ada juga Abu Dawud. Abu Dawud, siapa namanya? Sulaiman bin Ash'ath, Sulaiman bin Al-Ash'ath bin Ishaq bin Bashir bin Shaddad bin Amr bin Imran Al-Azdi As-Sajistani, Sijistan. Beliau lahir pada tahun 202 Hijriah dan meninggal di Basrah pada tahun 275 Hijriah. Ini Imam Abu Dawud, salah satu daripada Kutubus Sittah. Imam Abu Dawud terkenal hadisnya. Sunan Abi Dawud itu hadis yang dikumpulkan oleh beliau dalam karyanya.
Kemudian At-Tirmidzi juga termasuk Kutubus Sittah. At-Tirmidzi, siapa nama ya At-Tirmidzi? Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa bin Dohak As-Sulami, lahir pada tahun 209 Hijriah dan meninggal di kota Tirmidz. Tirmidz itu nama kotanya. Pada malam Senin tanggal 13 bulan Rajab pada tahun 279 Hijriah. Kitab yang paling terpopuler itu ada Sunan At-Tirmidzi atau dinamakan juga Jami' At-Tirmidzi. Nah, ini adalah karya dan tahun lahir dan meninggalnya Imam Tirmidzi. Kemudian juga ada An-Nasa'i. An-Nasa'i begitu pula termasuk dalam Kutubus Sittah. Siapa nama Imam An-Nasa'i? Imam An-Nasa'i yaitu Abu Abdurrahman Ahmad bin Syuaib bin Ali bin Bahar bin Sinan An-Nasa'i. Nah, itu nama beliau. Berarti nama beliau adalah Ahmad bin Syuaib. Beliau dilahirkan pada tahun 225 Hijriah dan meninggal di Makkah. Meninggal di Makkah salasin wa salasimiatin wa huwa madfunun biha. Beliau meninggal di Makkah dan dimakamkan di sana pada tahun 303 Hijriah. Sedangkan kitab yang dikarya beliau, kitab yang ditulis yang populer yaitu dengan nama Sunan An-Nasa'i. Sunan Nasa'i. Baik. Kemudian urutan selanjutnya dan ini juga yang terakhir ada namanya Ibnu Majah. Nah, Sunan Ibnu Majah kita harus tahu. Ini juga termasuk Kutubus Sittah. Kitab 6 yang paling populer dalam hadis. Siapa nama beliau? Nama beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Ar-Rubai Al-Qazwaini nusiba ila iklim Quzwain. Quzwain itu nama daerah. Li'an nabihi mauliduhu wa nash'atuhu, karena beliau lahir dan dibesarkan di kota Quzwain atau Quzwain. Wulida sanata tis'in wa mi'atain. Beliau lahir pada tahun 209 Hijriah dan meninggal pada tahun sanata salasin wa sab'ina wa mi'atain, tahun 273 Hijriah. Kitab yang paling populernya yaitu Sunan Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah. Nah, maka dari itu mereka semua dari Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian ada Imam Dawud, ada Al-Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Mereka semuanya adalah pemimpin dan orang yang paling terdepan dalam penyusunan kitab hadis. Kalau pakar hadis yang lainnya banyak sekali. Seperti Imam Syafi'i salah satunya. Imam Syafi'i pakar hadis, cuma beliau tidak membukukan hadis seperti mereka. Imam Syafi'i lebih terkenal dengan fikihnya. Maka dari itu tidak dikenal dengan karya hadisnya. Nah, kitab-kitabnya apa? Seperti kitab Muwatta, Musnad Ahmad bin Hambal, kemudian Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, dan Ibnu Majah. Wa qad jara istilahul muhaddisin ala itlaqil lafdin Kutubus Sittah, yang mana semuanya itu dinamakan Kutubus Sittah. Alhamdulillah ini bisa kita selesaikan kitab Mustalahul Hadis yang diberi nama Al-Qawaidul Asasiyah fi Ilmil Mustalahul Hadis karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, yang mana alhamdulillah saya telah mendapatkan sanad daripada kitab ini dari muridnya langsung, dan juga saya juga mendapatkan sanad dari guru saya berguru dengan muridnya beliau langsung. Berarti ada dua jalur. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ay yanfa'a bihadhil mu'allafa wa ay yaj'alahu khalisan liwajhil karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wasallam wa ala alihi wasahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat karya ini dan ilmu yang kita sudah pelajari dan menjadikan hal tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.